Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Salam Karunia Rembet dari kelas A5 Keperawatan semester 3 Fakultas Ilmu Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Maternitas Keperawatan oleh dosen pengampu Ibu Nurse Tirsamongi, Eskep MKes. Materi yang akan dibahas adalah 1. Kesehatan reproduksi atau kontrasepsi. 2. Perawatan payudara pada ibu nifas. Kesehatan reproduksi. Istilah reproduksi berasal dari kata re yang artinya kembali dan kata produksi yang artinya membuat atau menghasilkan. Jadi istilah reproduksi mempunyai suatu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidupnya. Sedangkan yang disebut organ reproduksi adalah alat tubuh yang berfungsi untuk reproduksi manusia. Teori Kesehatan Reproduksi 2015. Apa itu kontrasepsi? Kontrasepsi berasal dari kata kontra yang berarti mencegah atau melawan, dan konsepsi yang berarti pertemuan sel telur yang matang dan sel sperma yang mengakibatkan kehamilan. Kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan. Upaya yang dilakukan dalam pelayanan kontrasepsi dapat bersifat sementara maupun bersifat permanen. Pelayanan kontrasepsi adalah pemberian atau pemasangan kontrasepsi maupun tindakan-tindakan lain yang berkaitan kontrasepsi kepada calon dan peserta keluarga berencana yang dilakukan dalam fasilitas pelayanan KB. Tujuan dan sasaran kontrasepsi. Tujuan dari kontrasepsi adalah menghambat pematangan sel telur serta mencegah penularan penyakit menular seksual, dan dengan demikian penggunaan alat kontrasepsi juga dapat mengurangi risiko kematian ibu dan bayi karena jarak kelahiran yang terlalu dekat atau terlalu sering. Menurut Prijani 2016, sasaran kontrasepsi dibagi dalam dua sasaran, yaitu sasaran langsung dan sasaran tidak langsung. Macam-macam alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi terdiri dari beberapa jenis, yang mana masing-masing jenisnya memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Selain itu, cara penggunaan dan tingkat efektivitasnya pun berbeda. Karenanya, setiap pasangan perlu memahami dan menentukan jenis kontrasepsi yang paling sesuai. Kontrasepsi wanita dan pria beserta kekurangan dan kelebihannya. 1. Kondom pria. 2. Pil KB. 3. KB implan. 4. Suntik KB. 5. IUD. 6. Kondom wanita. 7. Diafragma. 8. Spray simida. Dan 9. KB permanen. Maksud dari kontrasepsi adalah menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat adanya pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Untuk itu, berdasarkan maksud dan tujuan kontrasepsi, maka yang membutuhkan kontrasepsi adalah pasangan yang aktif melakukan hubungan seks dan kedua-duanya memiliki kesuburan normal namun tidak menghendaki kehamilan. Cara kerja kontrasepsi adalah meniadakan pertemuan antara ovum dengan sel sperma. Ada 3 cara untuk mencapai tujuan ini, baik yang bekerja sendiri maupun bersamaan. Menekan keluarnya sel telur sehingga tidak terjadi ovulasi, menahan masuknya sperma dalam saluran kelamin wanita sampai mencapai ovum dan menghalangi pertemuan sel telur dengan sel sperma. Perawatan payudara. Perawatan payudara adalah suatu cara merawat payudara yang dilakukan pada saat kehamilan atau masa nifas untuk produksi ASI. Selain itu, untuk kebersihan payudara dan bentuk puting susu yang masuk ke dalam atau datar.
Perawatan payudara tidak hanya dilakukan sebelum melahirkan, tetapi dilakukan setelah melahirkan. Puting susu demikian sebenarnya bukanlah halangan bagi ibu untuk menyusui dengan baik. Dengan mengetahui sejak awal, ibu mempunyai waktu untuk mengusahakan agar puting susu lebih mudah sewaktu menyusui. Di samping itu juga sangat penting memperhatikan kebersihan personal hygiene. Payudara adalah pelengkap organ reproduksi. Laktasilah adalah keseluruhan proses menyusui, mulai dari diproduksinya ASI sampai dengan proses bayi menghisap dan menelan ASI. Payudara adalah kelenjar yang terletak di bawah kulit dan di atas otot dada di hemitoraks kanan dan kiri. Produksi dan sekresi ASI. Terdapat dua hormon utama yang memengaruhi proses laktasi, yaitu prolaktin, hormon yang memproduksi ASI, disekresi setelah menyusui untuk menghasilkan ASI berikutnya. Oksitosin, hormon yang menekresi ASI, bekerja sebelum atau selama proses menyusui supaya ASI mengalir dengan lancar. Proses produksi ASI. Pada saat seorang ibu hamil, tingginya hormon estrogen dan progesteron menyebabkan saluran susu dan kelenjar susu bertumbuh dan bertambah besar sehingga payudara seorang ibu hamil akan membesar. Menginjak kehamilan trimester 2, payudara mulai memproduksi ASI, tetapi dalam jumlah sedikit. Karena jumlah hormon prolaktin masih sedikit akibat ditekan oleh hormon estrogen dan progesteron. Masalah dalam pemberian ASI. Kegagalan dalam proses menyusui sering disebabkan karena timbulnya beberapa masalah, baik masalah pada ibu maupun pada bayi. Pada sebagian ibu yang tidak paham masalah ini, kegagalan menyusui sering dianggap problem pada anak saja. Masalah dari ibu yang timbul selama menyusui dapat dimulai sejak sebelum persalinan, pada masa pasca persalinan dini, dan pasca masa persalinan lanjut. Masalah menyusui dapat pula diakibatkan karena keadaan khusus. Selain itu, ibu sering dengar mengeluhkan bayinya sering menangis atau menolak menyusu, dan yang sering diartikan bahwa ASINya tidak cukup atau ASINya tidak enak, tidak baik atau apapun pendapatnya, sehingga sering menyebabkan diambilnya keputusan untuk menghentikan menyusui. Masalah pada bayi umumnya berkaitan dengan manajemen laktasi, sehingga bayi sering menjadi bingung, puting, atau sering menangis, yang sering diinterpretasikan oleh ibu dan keluarga bahwa ASI tidak tepat untuk bayinya. Perawatan payudara. Sebenarnya perawatan payudara saat menyusui tidak berbeda jauh dengan masa-masa kehamilan dulu. Berikut beberapa hal lain yang bisa ibu lakukan untuk merawat payudara selama menyusui. 1. Cuci tangan. Salah satu bentuk perawatan menjaga kesehatan payudara adalah dengan rajin mencuci tangan sebelum dan setelah menyusui. Pastikan ibu mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir sampai benar-benar bersih. Bila keduanya tidak tersedia, ibu bisa pakai hand sanitizer. 2. Rutin ganti bra. Kadang bra ibu mungkin terlihat bersih dan masih layak pakai beberapa kali lagi. Meski begitu, bra yang sudah dipakai dalam jangka waktu lama menyerap banyak keringat, debu, kotoran, minyak, dan sel-sel kulit mati. 3. Oleskan puting susu dengan ASI. Setelah menyusui, oleskan beberapa tetes ASI pada puting dan areola atau bagian hitam payudara. Kemudian biarkan mengering. Tidak banyak orang yang tahu tentang perawatan dasar menjaga kesehatan payudara satu ini. Padahal manfaat yang ditawarkannya sangat sayang untuk dilewatkan. ASI membantu melembabkan dan melindungi puting dari infeksi. 4. Menyusui dengan posisi yang benar. Pastikan Anda juga selalu menyusui si kecil dengan posisi yang benar. Selain membuat bayi lebih nyaman, posisi menyusui yang benar juga dapat membantu mencegah masalah payudara lecet akibat tergesek-gesek gusi bayi. Perawatan payudara adalah suatu cara merawat payudara yang dilakukan pada saat kehamilan atau nifas untuk produksi ASI. Selain itu, untuk kebersihan payudara dan bentuk puting susu yang masuk atau datar. Tujuan perawatan payudara itu untuk menjaga kebersihan payudara sehingga terhindar dari infeksi,
mengenyalkan puting susu supaya tidak mudah lecet. Untuk menonjolkan puting susu, menjaga bentuk buah dada tetap bagus, mencegah terjadinya penyembutan, memperbanyak produksi ASI, dan mengetahui adanya kelainan. Adapun teknik dan cara perawatan payudara dengan massage, stroke, dan shake atau goyang. Bingung mau kuliah di mana? Kuliah di UNPI aja. Terletak di Jalan Walter Monginsidi 6 nomor 129 lingkungan 2 Bahu Manado. Kampus UNPI didirikan pada tanggal 2 Oktober tahun 2000. Kampus UNPI mempunyai 6 fakultas, yaitu yang pertama Fakultas Keperawatan, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik dan Fakultas Sastra. Info selengkapnya bisa dilihat di media sosial UNPI.